Bapak Ibu Guru calon penggerak, perkenalkan nama saya Ika Fenty Sriwahyuni, calon penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nurida Fialvia, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju Bu Nurida pada kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ike, alhamdulillah baik. Baik, pada hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Nur ya, sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Nurida langsungkan. Nah, adapun tujuannya yang dilakukan pada supervisi kelas ini untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bu Nur lakukan ketika di dalam kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Nur melakukan pembelajaran, agar sebelum Bu Nur melakukan pembelajaran itu lebih siap, dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nurida. Boleh ya Bu Nur ya? Ya, Bu. Nah, begini Bu Nur, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di kelas. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin diterapkan di kelas nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ambil yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan menjadi desimal. Jadi itu adalah materi di kelas saya saat ini Bu Ike. Pecahan desimal ya, baik. Jadi tujuannya itu mengubah pecahan menjadi desimal ya Bu Nur ya. Nah, sekarang untuk area pengembangannya Bu Nur. Untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan atau yang ingin dicapai peserta didik itu apa Bu Nur? Untuk area pengembangannya saya lebih ke pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya itu menekankan pada pengetahuan dan keterampilan siswa untuk bisa mengubah pecahan menjadi desimal. Tuh. Jadi ini area pengembangannya terkait pada pengetahuan dan keterampilan, begitu ya Bu Nur ya. Dalam melaksanakan pembelajaran ini Bu Nur, bisa disebutkan model yang akan digunakan itu apa? Untuk modelnya saya ambil PBL Bu Ike, yaitu Problem Based Learning, yang mana anak-anak saya berikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan dan bilangan desimal. Jadi di sini Bu Nur akan menggunakan yang berbasis masalah begitu ya. Baik. Nah, untuk model nanti Bu Nur akan menggunakan PBL ya, Problem Based Learning ya. Nah, untuk yang selanjutnya strategi Bu Nur. Nah, strategi yang akan Bu Nur gunakan itu nanti kira-kira menggunakan strategi apa Bu? Untuk strateginya saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi proses, yang mana siswa itu dipetakan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Selain itu saya juga menggunakan pembagian kelompok berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kreativitas siswa atau keaktifan siswa. Baik, jadi di sini strategi yang akan digunakan berdiferensiasi proses, jadi mereka itu disesuaikan dengan gaya dan minat belajarnya, gitu ya Bu Nur ya. Baik, nah jadi sekarang untuk selanjutnya, untuk penilaiannya nanti di kelas Bu Nur akan menggunakan penilaian yang bagaimana? Untuk penilaiannya, karena ini kerja kelompok, jadi saya mengamati saat kerja kelompok itu penilaian sikapnya. Kemudian ada juga penilaian individu yang berupa soal tes itu Bu Ike. Baik, jadi nanti saat bekerja kelompok yang akan dinilai itu berupa sikap ya. Dan untuk yang individu berupa kerja individu seperti tes, seperti itu ya Bu Nur ya. Nah, untuk sasarannya ini kelas berapa Bu Nur kira-kira? Kebetulan saya mengajar kelas 6. Oh, jadi di kelas 6. Rencananya pelaksanaannya kapan? Hari Selasa
besok tanggal 6 Agustus. Selasa ya, berarti besok kita bertemu di observasi ya Bu Nur ya. Iya. Itu jam berapa? Jam pertama Bu Ike. Jam pertama ya. Baik Bu Nur, dari percakapan ini Bu Nur, kira-kira apa yang sudah Bu Nur dapatkan? Dari percakapan kita saat ini, saya itu mempunyai gambaran Bu Ike untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok itu seperti apa, agar nanti tujuan pembelajaran yang saya tulis itu saya ingin capai itu bisa tercapai. Gitu ya Bu Nur ya. Baik Bu Nur, mungkin hanya itu saja ya Bu Nur ya pertanyaan dari saya. Nanti kegiatan pembelajaran Bu Nur, saya juga pengen tahu, saya mohon izin nanti untuk melaksanakan observasi ke kelas Bu Nur ya. Jadi nanti saya bisa memantau dan saya amati berkaitan dengan hal yang saya harapkan. Tadi ya Bu Nur kan sudah menyebutkan masalah untuk tujuannya apa, strategi, model, dan area pengembangannya, serta masalah penilaiannya. Nah, baik Bu Nur, semoga Bu Nur bisa melaksanakan kegiatannya ini secara maksimal. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita bertemu lagi di kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Ike. Baik, jadi demikian itu tadi kegiatan praobservasi saya bersama rekan sejawat saya dengan Bu Nurida Fialvia. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya terlihat semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa memimpin doa siapa? Nabila, silakan dipimpin untuk berdoa bersama. Terima kasih Nabila sudah dipimpin untuk berdoa. Apakah hari ini ada yang sudah masuk? Ada. Kira-kira kemanaan kok tidak masuk? Berarti tidak ada keterangan. Kalau kalian tidak masuk, harusnya izinnya. Bukan malah tidak masuk enaknya. Di sekolah ada bapak ibu guru ya. Tolong beritahu bapak ibu guru kalau kalian tidak masuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan desimal, mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelumnya di kelas 5 sudah pernah tidak belajar bilangan desimal? Sudah. Oke, kalau sudah, perhatikan, lihat gambar yang di papan ini. Kira-kira menurut kalian yang mana yang termasuk bilangan desimal? Seperti apa bilangan desimal? Apakah gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat,
kilogram jeruk sama dengan 0,50 kilogram jeruk. Bentuk lain dari pecahan 1/2 adalah 5/10. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Adakah bentuk lainnya? Ayo kita cari bentuk lain yang berbeda dengan gambar di atas. Bentuk lain dari pecahan 1/2 adalah 50%. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,50. Apakah kedua bentuk desimal yang kalian temukan sama seperti ya? Apakah yang dibutuhkan timbangan 2,5 kg sama dengan 1/2 kg yang diminta itu ada? Ya. Tentunya akan membuktikan jadi 1/2 sama dengan 0,50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok yang Zahira 1/2 itu sama dengan 0,50. Ya, jadi berikutnya ya baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan jelaskan tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa berbentuk desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa berbentuk desimal, kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi ekuivalen 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa, kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa, kita ubah ke 1000 dan Ya, jadi cara yang pertama yaitu mengubahnya menjadi 10, 100 atau 1000 ya.
wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ika Fenty Sriwayuni, CGP Angkatan 10 dari SDN Sumber Petur 02 Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama saya Ika dan rekan sejawat saya yang telah saya observasi bersama Ibu Nurida dan juga tidak lupa didampingi oleh Ibu Ninit Buniasi sebagai pengajar praktik. Baik, di sini pada kegiatan supervisi akademik yang lalu saya sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi akademik di kelas. Baik, untuk mengawali saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Bu Nurida. Assalamualaikum Bu Ninit. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Nurida untuk menemani saya melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu Nurida, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan kepada Bu Nurida terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas. Nah, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan terkait dengan jalannya observasi yang sudah observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih waktunya juga. Perasaan saya setelah melakukan observasi yang kemarin merasa sangat senang karena dengan adanya pra-observasi dan observasi itu saya juga bisa belajar merencanakan suatu pembelajaran yang bisa nantinya mencapai tujuan yang sudah saya tulis sebelumnya, tujuan belajar itu. Dari segi persiapan, membuat FPP, kemudian nanti media yang digunakan itu apa, kemudian desain atau rencana pembelajaran yang akan saya lakukan itu seperti apa, itu sudah dibicarakan saat observasi. Saat observasi juga saya merasa sangat senang dengan demikian ada yang mengoreksi saya kekurangan apa saat saya melakukan pembelajaran dan nanti saya juga bisa mengambil sebuah tindakan untuk memperbaikinya. Jadi di sini Bu Nurida merasa senang ya karena bisa merancang FPP itu bagaimana, dan saat diobservasi juga Bu Nurida merasa dikoreksi, sebenarnya bukan dikoreksi ya Bu ya. Ya, kekurangannya itu nanti akan saya perbaiki. Baik Bu Nur, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas serta langkah-langkahnya atau tahapan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas Bu? Ya, untuk area pengembangannya di situ ada pengetahuan, sikap dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya anak-anak itu belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal. Kemudian sikapnya juga ada sikap spiritual yang mana di situ juga anak-anak diamati ya, ketika berdoa, ketika ketika bergotong royong juga saat diskusi, itu juga masuk dalam observasi saya. Kemudian untuk keterampilannya saat diskusi itu anak-anak itu bisa bekerja sama apa tidak, kemudian bisa presentasi dengan percaya diri atau tidak. Jadi ini intinya area pengembangan itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya dalam mengubah pecahan itu ya. Jadi sikap spiritual bisa dengan berdoa, bergotong royong dan diskusi tersebut deh. Menurut Bu Nurida, sejauh mana area pengembangan tadi yang sudah disampaikan tadi ya, keberhasilannya yang sudah dilakukan di dalam kelas? Oh ya, sebelumnya ada tadi yang langkah-langkah saat saya melakukan observasi itu anak-anak saya bentuk kelompok, kemudian mendiskusikan suatu permasalahan dengan baik LKPD. Per kelompok itu anak-anak bisa saling berbagi dengan temannya yang bisa saling berbagi ilmu dengan teman yang kurang mampu atau yang bisa, sehingga nanti dalam kelompok itu terjalin kerjasama yang baik.
biasanya itu anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saat pembelajaran juga saya tayangkan video bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal. Kemudian untuk berhasil atau tidaknya, saya merasa berhasil karena dengan berdiskusi siswa itu bisa berinteraksi dengan temannya, bisa saling berbagi, bekerja sama menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di LKPD yang kemudian nanti bisa menemukan konsep cara mengubah pecahan itu menjadi desimal. Kemudian siswa juga bisa saling kerjasama, bisa menghargai temannya. Nah, jadi ada interaksi dalam kelompok itu sehingga siswa itu juga aktif dalam belajar. Baik, tadi untuk langkah-langkahnya itu dengan diadakan membagi dengan kelompok, intinya dengan adanya tutur sebaya ya Bu ya, intinya ini. Nah, dan keberhasilan mereka sudah berhasil ya, alhamdulillah, dengan adanya kerjasama antara siswa dan juga saling menghargai gitu ya. Menurut Bu Nurida, apa sih yang menjadi kekurangannya dan atau mungkin kendala-kendala yang Bu Nurida hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangannya dalam satu kelompok itu kan tidak merata, yang pintar dengan yang pintar gitu ya, heterogen ya, campur. Jadi kekurangannya itu siswa yang ada beberapa siswa saya yang memang ya pendiam, ya kemudian kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi saya itu harus keliling ekstra mendampingi biar anak itu juga ikut berpartisipasi, ikut menyelesaikan LKPD, jadi tidak hanya diam, tapi semuanya aktif. Jadi ini kendala yang dihadapi itu dalam satu kelompok itu tidak merata, intinya heterogen gitu ya Bu ya, dan masih ada yang siswa tidak aktif gitu ya Bu. Ini menurut Bu Nurida, kira-kira kenapa sih salah satu siswa ini kurang aktif di dalam kelompok itu? Salah satunya memang anak itu ya sifatnya memang agak pendiam Bu. Terus kemampuannya juga beda dengan anak yang lainnya, memang ada keterbatasan. Jadi ya kadang sulit untuk bisa bekerja sama atau interaksi dengan temannya. Kadang mungkin juga merasa dia malu ya, sehingga yang mau kerjasama itu minder gitu. Jadi ini ada karena kemampuan berbeda, terus sifatnya yang pendiam, ada keterbatasan pada diri siswa tersebut ya Bu ya, ada perasaan malu gitu. Menyikapi dari sifat siswa tersebut, kira-kira bagaimana Bu Nurida bisa menyikapi untuk siswa yang mempunyai sifat pemalu, pendiam, dan mempunyai keterbatasan tersebut? Ya, saya memang harus sering ke kelompok yang itu biar anak itu bisa terpancing ya, biar tidak hanya diam ya. Kemudian di luar pembelajaran, di luar jam belajar juga saya ajak bicara, saya nasihati kalau misalkan ada yang kesulitan, ada yang pelajaran tidak mampu, bisa saling tanya ke temannya. Kalau merasa lebih mudah temannya menjelaskan, kalau memang mau ke guru langsung boleh gitu. Jadi mungkin yang mau minta bantuan temannya itu masih malu gitu. Ya, jadi saya sarankan diri saya hati, saya dampingi, saya datang dulu juga. Jadi di sini kita juga sering keliling ke kelompok tersebut dan juga mungkin dengan kenyamanan siswa tersebut dengan bisa bertanya ke teman yang lain. Mungkin ada teman saya lebih nyaman lah bertanya dengan teman saya sekolah daripada bertanya dengan guru, mungkin ada rasa sungkan atau apa gitu ya benar ya. Baik Bu Nurida, jadi mungkin ada sesuatu yang ingin Bu Nurida rencanakan ke depannya untuk perbaikan untuk pembelajaran di dalam kelas Bu Nurida. Ya, untuk rencana ke depannya mungkin saya juga harus membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, ya, selain
Ditayangkan video mungkin seperti anak-anak dengan permainan, sehingga tidak terlalu monoton gitu Bu, tidak harus video-video terus yang ditayangkan. Jadi bisa mungkin dengan permainan atau mencoba metode-metode yang lain. Jadi Bu Nurida, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik untuk kedepannya, dan saya tunggu ceritanya Bu Nurida lagi ya Bu ya, apa yang sudah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira ini Bu, kapan sih akan melakukan perubahan dengan rencana tersebut? Ya, yang pasti secepatnya juga, karena kan kalau terus-terusan seperti pembelajarannya sebelumnya, anak-anak itu kan merasa ya jenuh gitu, mungkin bosan, jadi harus secepatnya ada perubahan. Jadi ingin segera melaksanakan ya benar ya. Baik Bu Nurida, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga bisa segera terrealisasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Nini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi ini. Silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Ike sudah diberikan waktu untuk saya, maturnuun Bu Nurida karena sudah memberikan kesempatan kepada Bu Ike untuk melakukan percakapan kucing di pasca observasi. Dari apa yang sudah saya lihat dan ada catatan di sini, karena pasca observasi ini dilakukan melalui proses kucing, maka yang ditekankan adalah alur tanamnya. Nah, dari keseluruhan yang sudah dilakukan oleh Bu Ike terhadap kucing Bu Nurida, saya lihat sudah memenuhi alur ceritanya. Karena tadi di awal Bu Ike juga sudah menyampaikan tujuannya. Tujuannya hari ini kita ada pasca, lanjutan dari kegiatan observasi kemarin. Kemudian Bu Ike juga sudah men-spillkan pertanyaan pemantik, sehingga kucing itu bisa memberikan data informasi mengidentifikasi dirinya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, baik langkah-langkahnya tadi, kemudian data keberhasilan kegiatan pembelajaran, karena di sana ada kolaborasi, ada interaksi siswa yang sangat menarik di sana. Tapi juga ditemukan tantangan lagi tantangannya karena di salah satu kelompok atau beberapa kelompok ada mungkin siswa yang tidak meratai, mungkin ada yang mampu, ada yang sedang, mungkin ada yang tidak, dan ditemukan lagi juga siswa yang memang kemampuannya terbatas atau sifatnya mungkin kalau saya lihat itu introvert karena diam, kurang bisa untuk bersosialisasi. Itu identifikasi, sehingga R-nya, rencananya dari tantangan-tantangan ini si coach juga sudah bisa menemukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan pendampingan maksimal kepada siswa tersebut, kemudian melakukan bimbingan dan penguatan. Tentunya dari hasil yang seperti ini ada tanggung jawab yang sudah akan dibuat oleh Bu Nurida tentang hal-hal yang menjadi tantangan, yaitu akan membuat RPP atau modul ajar yang menyenangkan, tidak hanya dari video gitu ya, dan terintegrasi dengan permainan nanti di dalamnya. Hal ini kapan? Nah, ini sudah muncul tanggung jawabnya secepatnya, gitu deh. Dan saya sukanya lagi, Bu Ike sudah memberikan umpan balik sebagai coach kepada coach tentang apa yang sudah dilakukan oleh coachingnya dulu tadi. Saya kira secara keseluruhan rangkaian ceritanya sudah terpenuhi, alhamdulillah luar biasa. Salah satu keberhasilan Bu Ike untuk memahami alur coaching, sehingga siap pelaksananya Bu Ike dituju atau ditugaskan menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya berikan umpan balik. Tetap semangat Bu Ike, kemudian tetap semangat juga untuk memberikan pendidikan yang lebih baik buat anak-anak sekolah ini khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini atas umpan baliknya. Semoga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai, mulai dari percakapan, observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.